Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya, ini bukan situasi kalian, tidak resonate untuk kalian, jadi pesannya juga bukan untuk kalian gitu ya. Baik, di sini aku akan membahas kira-kira apa sih hadiah yang akan hadir untuk kalian di tahun 2022 ini ya. Baik, selain Pisces, di sini aku melihat ada energi Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo, Sagittarius, Libra, dan Virgo. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke Pisces, kalau aku lihat di sini, kalian akan kedatangan keberuntungan ya di sini. Dan ini punya dampak di keuangan kalian atau karir kalian ya, atau bisnis kalian gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Nah, keberuntungan ini sebenarnya juga punya dampak di aspek hidup kalian yang lain ya, terutama love life lah ya. Oke. Nah, di sini aku melihat kalian itu sedang merindukan seseorang. Seseorang yang jelas tidak sedang bersama kalian. Orang itu ada di luar sana, hubungan kalian sudah lama berakhir atau tidak bersama lah ya. Dan keadaan itu seperti membunuh kalian ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kalian itu mungkin merasa tidak benar-benar bahagia tanpa orang tersebut gitu ya. Iya, kalian menjalani rutinitas seperti biasa, kalian bekerja, kalian melakukan kegiatan kalian mungkin juga punya pasangan bersama pasangan kalian, tapi aku melihat di sini kalian tidak benar-benar bahagia. Kayak separuh jiwa kalian itu hilang gitu ya bersama orang tersebut gitu. Jadi perpisahan kalian atau situasi kalian dengan orang ini itu menyiksa kalian sih sebenarnya. Walaupun di luar kalian berusaha baik-baik saja, tapi di dalam ini seperti menggerogoti gitu ya. Lama kelamaan rasanya menyakitkan terus gitu buat kalian ya Pisces. Oke, dan di sini aku melihat ada third party situation ya. Itulah kenapa di sini aku melihat kalian itu cukup bingung. Ya. Bingung mungkin karena ya. Bingung di sini kalian dihadapkan oleh dua pilihan. Ini kayaknya kalau aku lihat ya, sebagian besar Pisces yang sudah punya pasangan tetapi mereka masih belum move on atau masih stuck sama orang yang sudah tidak bersama mereka gitu. Jadi di sini aku melihat ya situasi itu yang membingungkan kalian gitu. Kalian merasa ingin membuat sebuah langkah besar, tetapi kalian takut dengan resikonya gitu. Kalian tidak percaya diri kalau kalian bisa melampaui itu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Jadi kerinduan dan pilihan lah ya yang membingungkan kalian di sini ya, kalau aku lihat. Oke, kalian mungkin sering terbayang orang tersebut meski kalian sudah bersama orang lain. Atau meski saat kalian bersama orang lain, kalian membayangkan orang itu, orang yang sedang tidak bersama kalian itu gitu. Orang dari masa lalu ya sepertinya kalau aku lihat di sini gitu ya. Kalian pernah punya hubungan cukup dekat sama orang ini, bisa jadi. Yang pasti kalian mencintai orang ini, lalu kalian sedang tidak bersama sekarang. Dan itu udah cukup lama ya sepertinya. Nggak bersamanya gitu. Kayak gitu. Tapi yang pasti aku melihat di sini ada perasaan yang cukup dalam gitu ya. Jadi ya situasi ini kayaknya bukan baru saja. Ini situasi yang udah berjalan cukup lama. Sampai perasaan yang terlibat di situ lumayan dalam gitu. Nah, di sini aku melihat kalian itu sebenarnya punya kesempatan gitu ya. Untuk memanifestasikan orang ini ke hidup kalian lagi gitu. Cuman ini semua terserah kalian mau mengambil atau tidak gitu ya. Aku sih tidak
bilang atau tidak merekomendasikan apa-apa ya. Sorry, maksudnya tidak bilang kalian harus sama dia atau sama yang ini atau sama yang itu. Enggak, itu semua terserah kalian. Cuman kalau kalian terbelah terus pikiran dan hatinya itu oke lah. Kalau hatinya terbelah ya nggak apa-apa lah, kita sayang sama siapapun gitu ya. Cuman kalau pikiran terbelah itu kan bikin kalian nggak fokus juga di kehidupan yang sedang kalian jalani ini gitu. Aku melihat di sini kalian melihat potensi itu, ya. Bertemu lagi dengan orang lama tersebut ya, dengan seseorang itu. Aku melihat kalian itu ingin mengejar orang itu lagi, ingin mendekatkan diri kalian pada orang itu lagi. Itu yang kulihat di sini ya. Cuman ya kalau kalian menarik diri kalian pada situasi itu, nanti akhirnya kalian jadi bingung sendiri. Kalian sebenarnya sudah bingung gitu kan, melihat pilihan itu. Nah, kalau kalian memaksakan diri masuk ke situasi itu tadi ya, sementara kalian sendiri belum bisa menentukan pilihan gitu ya, kalian akan tambah bingung gitu loh kalau aku lihat di sini. Jadi kalau memang kalian tidak yakin untuk serius bersama orang ini, lebih baik ya nggak usah melibatkan diri terlalu dalam gitu. Apalagi kalau kalian sudah punya pasangan misalnya ya. Tapi kalau kalian masih available ya terserah kalian gitu. Kalau kalian masih oke-oke aja nggak ada masalah gitu kan. Dengan siapapun ya terserah gitu. Cuman buat kalian yang sudah tidak available ya. Dan kalian sendiri masih gamang gitu ya. Kayak setiap dihadapkan pilihan kalian selalu bingung gitu ya. Lebih baik ya jangan menarik diri kalian terlalu ke dalam lagi gitu. Mendorong kalian ke arah situ lagi, nanti kalian malah bingung ya. Saat ini aja di saat mungkin tidak bersama orang ini atau tidak sedang dekat sama orang ini, kalian sendiri sudah bingung sendiri. Bingungnya di sini kalau aku lihat sih karena kalian gak happy dengan hidup kalian sih. Kalau kalian sudah happy sama hidup kalian, sama apa yang kalian miliki gitu kan, kalian gak akan kepikiran untuk apa ya, untuk ke tempat lain gitu. Nggak akan kepikiran untuk memilih, apa ini namanya, memilih pilihan lain lah ya, gitu. Tidak akan bercabang karena kalian sudah happy dengan apa yang kalian jalani. Tapi karena kalian tidak benar-benar happy dengan yang kalian jalani, akhirnya semakin kuat pikiran itu keluar sana gitu ya. Memori kalian terhadap orang lama itu makin membuat kalian tergoda untuk berpaling gitu. Walaupun sebenarnya kalau kalian sudah dihadapkan di situasi itu, kalian akan lebih bingung lagi gitu, harus memilih yang mana, harus bersikap apa gitu. Jadi aku melihat di sini adalah orang yang agak takut membuat langkah, tapi dia juga nggak bisa benar-benar sepenuhnya menjalani hidupnya yang sekarang gitu. Bingung ya gitu ya. Oke, nah di sini kalau aku lihat ada potensi mungkin kalian dekat lagi atau berkomunikasi sama orang tersebut lah ya. Ya kalau misalkan sekedar berkomunikasi, berteman gitu, mungkin kalian kangen gitu ya, it's okay sih ya. Cuman jangan sampai kalian makin baper lagi gitu. Kalian itu kayak gimana ya? Sengaja mendorong diri kalian ke arah situ. Terus nanti baper galau sendiri gitu loh. Bingung ya. Kalau orang kan sudah waspada gitu. Oh, nanti gue kalau terlalu dalam, kalau terlalu mendorong diri gue ke situ, takutnya ya gue baper nanti gue sedih lagi ya. Jadi ya udahlah, mending gue jaga jarak gitu kan. Ada orang yang seperti itu, dia sudah waspada. Kalau kalian itu apa ya, membiarkan diri mengikuti arus gitu kan, atau bahkan sengaja berjalan ke arah situ, nanti kalian kayak merasa terperangkap sendiri gitu dengan situasi itu gitu, dengan perasaan kalian gitu. Kayak gitu sih ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini hadiah untuk kalian di tahun 2022 itu ada keadaan atau situasi hidup kalian yang berubah ya. Di sini aku melihat
Kalau sebelumnya kalian gak bersemangat menjalani hidup kalian, kalian lebih bersemangat lagi menjalani hidup kalian. Terutama dalam hal pekerjaan. Dan aku melihat di sini ada sesuatu yang bisa meningkatkan lagi passion kalian. Gitu ya. Apakah hubungan kalian dengan pasangan membaik atau hubungan kalian dengan seseorang di luar sana membaik gitu ya. Jadi memberikan semangat sendiri buat kalian. Dan yang pasti kalau aku lihat di sini dampak di keuangan kalian itu bagus. Jadi bisa jadi pekerjaan kalian lagi cukup bagus lah, karir kalian lagi cukup bagus gitu. Mungkin bisa jadi pertengahan atau ya di atasnya gitu ya, pertengahan tahun atau di atas itulah gitu. Ya balik lagi orang kan situasinya beda-beda ya, waktunya beda-beda gitu kan. Apalagi ini juga general reading gitu yang kulihat di sini, oke? Jadi ada keberuntungan yang menghampiri kalian, yang bikin kalian happy lagi nih ya. Dalam hal percintaan dan ya ada kesempatan karir kalian ini meningkat lagi gitu loh. Mungkin ada tawaran yang menggiurkan buat kalian, bisa jadi kayak gitu. Tapi ada blessing lah ya yang jelas menghampiri kalian dan kalian bisa merasakan blessing itu gitu ya. Oke, di sini kalau aku lihat ya, nah kan di sini itu kalian berusaha stabil, berusaha tetap menjalani hidup kalian, rutinitas kalian, walaupun di dalam diri kalian tuh kalian gak happy. Seperti yang aku bilang kan, yang bikin kalian bingung itu sebenarnya karena kalian juga gak happy dan gak puas dengan kondisi kalian gitu. Ya, di sini mungkin kalian sebelumnya lebih banyak berdiam diri, lebih banyak kayak merenung gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, di sini aku melihat yaitu tadi ada potensi memang third party situation ya. Ada potensi itu gitu. Nah, di sini aku melihat kayak kalian masih mau memanifestasikan seseorang di hidup kalian atau kebanyakannya sih aku melihat di sini memanifestasikan seseorang ya gitu. Yang masih menjadi obsesi kalian gitu ya. Cuman kalaupun bukan soal seseorang, ini bisa jadi ya memanifestasikan hal lain ya, dalam hal pekerjaan mungkin bisa jadi gitu. Jadi ini masih menjadi obsesi dan desire kalian. Itu yang aku lihat di sini. Oke, di sini aku melihat ada cinta dan apa ya? Ada cinta yang besar itu jelas, cuman yang membuat seseorang di sini memegang erat dan berusaha mengupayakan hubungan itu adalah obsesi. Tapi tergantung ya, ini situasinya gimana? Apakah ini situasi kalian sama pasangan atau situasi kalian sama orang di luar sana gitu. Cuman di sini aku melihat ada orang yang cukup posesif gitu ya. Kalau memang kalian sudah berada dalam satu hubungan, komitmen, mempertahankan hubungan atau komitmen itu adalah hal yang wajar sih sebenarnya. Ya, berarti memang ada orang yang apa ya? Yang memang kalau aku lihat di sini ada orang yang terobsesi, jadi dia cenderung bersikap memaksakan memang sih gitu. Cuman kalau memang ini situasinya adalah hubungan, komitmen, mau mempertahankan itu adalah hal yang wajar menurut aku. Yang penting bukan hanya takut kehilangan orangnya ya, tapi bagaimana berusaha merubah atmosfer di dalamnya kalau memang ya atmosfer di dalamnya itu udah gak sehat gitu loh. Yang bikin orang di dalamnya itu juga gak betah. Minimal salah satu orang di dalamnya gak betah gitu. Seperti itu. Kalau cuman takut kehilangan orangnya ya itu sih memang jelas obsesi ya gitu. Tapi obsesi itu juga macam-macam sih. Obsesi itu ya ada aja. Cuman ya tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan itu gitu kan. Biar tidak
tidak dikuasai obsesi aja gitu, tidak dikuasai obsesi terus kita jadi nggak bisa melihat itu secara objektif gitu, bisa jadi. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau situasinya adalah orang yang takut kehilangan itu dia terobsesi sama orang itu aja gitu. Nah, takutnya kalau cenderung seperti itu, sebenarnya sah-sah aja ya kalau takut kehilangan gitu. Tapi yang jadi masalah itu dia hanya mengekang aja, dia hanya bersikap posesif aja, tapi nggak berusaha melihat akar permasalahan dalam hubungan itu gitu. Akhirnya semacam kayak merantai orang aja, tapi orang yang ada di hubungan itu nggak bahagia gitu, nggak menikmati hubungannya gitu. Itulah intinya ya. Jadi terserah sih orang mau punya obsesi, terserah. Obsesi itu mungkin ada di setiap manusia, itu wajar gitu ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu, mengendalikan itu, jangan sampai itu terlalu mendominasi terus kita jadi nggak bisa berpikir lebih objektif atau relevan gitu lah ya. Cuman aku melihat di sini ada orang yang jatuh cinta atau punya cinta yang lumayan besar gitu ya. Dan orang ini juga takut kehilangan gitu. Dan orang ini akan melakukan banyak cara untuk mempertahankan orang yang dia inginkan, dia cintai itu gitu. Itu sih yang aku lihat di sini, oke? Jadi hadiah untuk kalian tadi aku udah bilang ya soal blessing atau keberuntungan yang akan menghampiri kalian. Di saat keberuntungan itu datang, memang kalian melihat beberapa opportunity gitu ya. Tinggal apakah kalian ambil atau tidak gitu aja ya. Good luck buat kalian Pisces Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Bye!